ya. Jadi tujuan utamanya ini sih sehingga mahasiswa paham ya faktor apa sih yang berpengaruh terhadap seluruh pasar, baik pasar bebas ya atau pasar persaingan sempurna atau pasar bebas dan pasar monopoli. Yang kedua, identifikasi atau bisa menjelaskan satu kasus saja yang terkait dengan kebijakan monopoli di contoh ya, ini BBM dan listrik. Nah, kita diskusikan banyak hal di sini. Nah, kita masuk ke materi yang paling krusial, yang paling banyak dipertanyakan, ya kenapa kok di Indonesia masih menganut ya ada sebagian pasar menganut pasar monopoli. Nah, kalau dari definisi secara harfiah, ya monopoli adalah sebuah pasar di mana ya, jadi pasar itu ada pertemuan antara supply dan demand ya, pertemuan antara penjual dan pembeli, begitu ya. Nah, di mana di sana kita berangkat ada terminologi yang kedua adalah industri. Industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan ya, jadi bukan hanya satu tapi beberapa perusahaan yang memiliki produk sejenis. Jadi dikatakan industri apabila terdiri dari satu atau beberapa atau banyak sekali perusahaan yang menghasilkan ya, yang menghasilkan artinya mengubah bahan primer menjadi produk setengah jadi maupun produk hasil akhir gitu ya, final good atau finish good ya, itu namanya industri. Nah, di sektor industri jika hanya ada satu perusahaan yang memproduksi barang tersebut dan tidak ada produk lain yang bisa menggantikan produk tersebut, maka ini bisa berpotensi besar menjadi monopoli. Ya, jadi ada kata kunci di sini ya, jika terdapat satu perusahaan. Artinya apa? Industri itu harusnya terdiri dari banyak perusahaan. Ya, misalnya industri batik. Industri batik itu ada Matoka Lawean, batik Sekar, ya, batik Pencono Ungu, macam-macam ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan. Dan masing-masing perusahaan itu jumlahnya menghasilkan produk yang memiliki pasar mungkin tidak lebih dari mohon maaf ya kalau batik saya kurang paham, bisa jadi antar satu dengan perusahaan yang lain tuh mirip ya market share-nya. Jadi yang kita lihat adalah market share-nya. Nah, kalau memang mirip maka tidak ada yang dominan, maka itu bisa dikatakan terjadi persaingan sempurna kalau jumlahnya banyak dan tidak ada yang dominan. Nah, tapi kalau hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan tidak ada produk yang lain menggantikan produk tersebut, maka dia bisa dikatakan menjadi monopoli di sektor tersebut. Ya, ini sebuah definisi yang menurut saya cukup lengkap ya. Nah, untuk mempertahankan posisinya, ada faktor yang menghambat secara signifikan untuk mencegah perusahaan lain masuk ke subsektor tersebut ya, dan ingin bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Jadi perusahaan lain tidak bisa masuk ya, karena ada penghambat ya, karena ada penghambatnya secara signifikan. Nah, nanti kita diskusikan apa faktor-faktor penghambatnya. Nah, inilah yang dikatakan tadi faktor-faktor pembentuk struktur itu salah satunya adalah faktor yang menghambat masuk. Nah, contohnya adalah Pertamina. Ya, Pertamina itu menguasai bukan hanya distribusi, mohon maaf, dia menguasai produksi dan distribusi BBM di Indonesia. Ya, dia menguasai produksi dan distribusi BBM di Indonesia. Artinya, Pertamina dia memproduksi dari ya bahan mentah, minyak mentah, baik itu minyak mentah dari Indonesia maupun minyak mentah dari luar negeri impor, diolah karena dia punya pabrik ya namanya penyulingan atau namanya pabrik penyulingan gitu ya, pabrik penyulingan minyak itu banyak ya, ada di Jawa Tengah itu di daerah Cilacap
ya, terus di Bontang, di Kalimantan itu pabrik-pabrik penyulingan ya minyak yang menghasilkan minyak mentah menjadi minyak BBM ya, jenis bensin atau solar dan sebagainya. Lalu mendistribusikannya ya ke seluruh Indonesia. Itu dia dikatakan monopoli. Yang kedua, PT KAI. Nah, ini PT KAI ini apakah dikatakan monopoli, nanti kita diskusikan. Dia menguasai jaringan ya, menguasai jaringan rel kereta api di Jawa dan Sumatera, dan dia memberikan pelayanan transportasi ya masyarakat untuk antar kota di Jawa dan di sebagian Sumatera. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya kok Pertamina boleh menguasai, boleh memonopoli distribusi, produksi dan distribusi BBM di Indonesia. Nah, ini harus kita diskusikan gitu ya. Ya, ini siapa nih ya? Nah, oke nih, Grace Barus. Selamat pagi Grace Barus. Kalau nama-nama yang unik saya langsung panggil ini. Ya, silakan Grace. Kenapa kok Pertamina boleh menguasai produksi dan distribusi BBM di Indonesia? Grace. Halo, Grace? Halo Pak, halo. Ya, kenapa Biasanya kira-kira? kedengeran nggak ya? Kenapa kok Pertamina boleh ya memonopoli dan tidak ada yang protes? Dasarnya apa? Karena dia menguasai sektor blok migas, Kak. Menguasai. Iya, kenapa kok dapat izin? Oh, kalau blok migas tidak ya. Jadi blok migas itu banyak juga perusahaan asing ya, perusahaan asing yang masuk ya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, banyak ya, bukan hanya Pertamina. Tapi yang kita bahas adalah kenapa kok dia boleh memproduksi penyulingan ya, penghilangan ya, penghilangan atau penyulingan ya, industri penghilangan, industri ya, industri yang mengolah dari BBM bahan bakar mentah menjadi bahan bakar suara itu adanya di Pertamina dan dia juga bisa mendistribusikan. Kenapa kok boleh? Oke, dan Hanif bisa dibantu dan kenapa kok Pertamina boleh penyulingan dan pendistribusian? Mungkin karena itu masuk ke sektor vital, Pak, atau gimana? Ya, sektor vital. Adanya di apa bunyinya? Di Undang-Undang Nomor, Pak, saya lupa Pak undang-undangnya. Waduh, kamu. Iya Pak, kayaknya Kamu, Undang-Undang Nomor 30 ya. Undang-undang berapa? Nomor 30 Pak. 30. Ya, Perasaan 30 bukan 33. itu deh. 33. Iya, 33 ya. Ayat berapa Ya. itu? Ayat lupa Nah, Pak, ayat pertama kayaknya. Oke, ya undang-undangnya ada benar, pasalnya tadi sempat salah tapi sudah benar, ayatnya yang lupa ya. Jadi sebenarnya makasih ya. Jadi kenapa kok ini diperbolehkan? Ya karena memang dasar undang-undangnya jelas. Ya ini undang-undang dasar ya. Artinya aturan yang paling dasar, aturan yang paling kuat di Indonesia berbunyi cabang-cabang produksi yang penting. Nah, sekali lagi produksi ya, bukan penambangan tapi produksi ya, penyulingan ini, penghilangan minyak ini itu adalah produksi bagi negara ya, yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi BBM, bensin dan solar itu menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, ya, bumi dan air dan kekayaan di dalamnya, berarti itu hasil tambang minyak yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Ya, jadi kalau ada orang asing menambang di Indonesia harus izin dulu ke pemerintah. Ya, karena yang menguasai adalah pemerintah. Baru mendapatkan izin. Dan ini banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan asing ya pengeboran gitu ya. Karena kenapa kok pengeboran ke
perusahaan-perusahaan asing, Pak, bukan ke Pertamina. Ya dulu ya, ini kan politik saja ya. Politik bahwa dulu banyak izin-izin tambang ya, penambangan minyak bumi gitu ya diberikan ke negara-negara atau perusahaan-perusahaan asing karena memang teknologi dan kedua risiko. Ya, teknologinya itu memang belum dikuasai. Yang kedua adalah sekarang risiko. Risiko apa? Risiko kegagalan. Ya, karena ini kan prediksi ya. Dia melakukan prediksi apakah memang cukup ekonomis ya untuk melakukan pengeboran dan penyulingan minyak ya. Lalu pengambilan minyak itu apakah dia ekonomis atau tidak, itu sangat harus dihitungkan dengan biaya yang sangat besar maksud saya. Sehingga Pertamina pun dulu mungkin belum berani atau mungkin belum punya teknologi yang mampu mendeteksi kandungan di dalamnya sehingga itu lepas ya dari Pertamina. Tapi sekarang menurut saya Pertamina mungkin punya kemampuan dan sumber daya, artinya finansial, yang cukup untuk melakukan pengeboran, ya, dan melakukan pengambilan minyak. Ya, ini seharusnya diserahkan ke Pertamina. Nah, ini artinya boleh dilakukan oleh orang lain, tapi tetap izinnya oleh pemerintah, ya, tergantung bagi hasil. Yang kedua adalah kenapa kok Pertamina diberikan hak untuk memproses bahan mentah menjadi bahan baku di Indonesia. Karena ya ini ada gap teknologi ya. Jadi industri pemurnian ya atau industri penyulingan gitu ya, industri industri yang mengolah dari minyak mentah ke industri minyak bahan bakar itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit, itu triliunan ya, sehingga tidak bisa perusahaan swasta yang mau terlibat di dalamnya, sehingga Pertamina lah yang atau pemerintah lah yang melalui Pertamina yang harus membangun ya industri penyulingan ini ya industri pemurnian ini. Nah, ini akibatnya dialah yang memonopoli. Sedangkan distribusi itu ada kewajiban pemerintah untuk mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia karena kewajiban dari pemerintah supaya ekonomi bisa berjalan dan ketimpangan perkembangan ekonomi tidak terjadi ya, di mana ini alasannya minyak adalah hal penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau tidak ada minyak, tidak ada BBM ya, bensin, solar itu, maka ekonomi bisa mati ya. Karena ekonomi mati ya artinya tidak ada pendapatan. Ya, kenapa kok ekonomi bisa mati? Ya, Anda perhatikan sekarang. Orang membajak sawah saja harus butuh solar. Ya, nelayan cari ikan butuh solar. Jadi sudah sangat tergantung pada BBM ya. Terus membatik juga sudah butuh solar karena untuk memasak ya, untuk melorotkan malam itu membutuhkan bahan bakar gas dan sebagainya. Ya, semua membutuhkan energi. Jadi industri pasti membutuhkan energi, bahkan pertanian pun membutuhkan energi. Ya, sehingga ini adalah alasan kenapa, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, paham ya? Jadi karena hajat hidup orang banyak dan harus didistribusikan ke seluruh ya dengan rata, maka tugas pemerintah itu diemban ke Pertamina. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri kenapa monopoli? Ya karena jumlahnya ada satu. Ya. Yang kedua, BBM saat ini adalah produknya sifatnya monopoli karena tidak ada barang pengganti. Ya, kecuali ada listrik. Nah, ya syaratnya yang kedua adalah tidak ada barang pengganti ya, BBM dan solar tuh nggak bisa diganti dengan yang lain. Tapi dulu memang ada ya, kalau Anda naik Kijang gitu ya, naik Toyota Kijang gitu, kalau bensinnya habis biasanya dikasih rumput ya, itu mau jalan lagi ya. Tapi ini joke saja. Ya sekarang bahan bakar masih utama adalah BBM ya, bahan bakar minyak ya. Ke depan mungkin listrik. Ya, listrik adalah pengganti dari bahan bakar minyak. Ya, nah, ini sudah menjadi mulai bergeser ya, bergeser
pola konsumsi dari minyak bumi ke listrik. Nah, faktor yang ketiga ya adalah perusahaan lain kalau mau masuk itu ada handicap, ada penghalang ya. Ada handicap yaitu ya tidak ada industri yang tidak ada perusahaan yang atau jarang perusahaan yang mau berinvestasi penghilangan ya minyak yang sangat besar yang mengubah bahan mentah ke bahan BBM ya, dan harus membangun jaringan ya. Jadi kalau sudah memproduksi dia harus membangun jaringan, karena kalau jaringannya nggak ada ya dia tidak bisa jualan, maka dia harus membangun pabrik penghilangan. Yang kedua adalah jaringan logistik yang ke seluruh Indonesia, dan ini menjadi hambatan ya bagi perusahaan untuk masuk ke sektor ini. Ya inilah penyebabnya kenapa dijadikan monopoli. Yang ketiga, karena itu sifat monopoli, dia bisa menetapkan harga sendiri ya, karena kan harganya dia menetapkan sendiri ya, suka-sukanya dia menetapkan, tetapi diatur oleh pemerintah. Pertamina, kamu nggak boleh menetapkan harganya, harus disetujui oleh pemerintah dan diawasi oleh DPR. Jadi Pertamina kalau mau naikkan harga, khususnya ya harga premium ya, karena ini masih barang subsidi ya dari pemerintah, istilahnya subsidi sih sebenarnya, dan Pertalite dan premium ini solar ya, Pertalite, premium dan solar ini hajat hidup orang banyak, sedangkan yang Pertamax dan sebagainya itu sudah pasar bebas ya, pasar persaingan bebas. Jadi kalau punya duit ya silahkan, kalau enggak ya tidak dipaksakan. Jadi banyak alternatif pilihan, khususnya untuk 3 produk ini, premium, ya Pertalite sama solar, ini harus disetujui oleh pemerintah untuk menggerakkan harganya. Sedangkan produk yang lain ya solar ya Dex yang lebih tinggi ya, sama Pertamax itu Pertamina sewaktu-waktu boleh menaikkan karena itu sudah bukan barang yang diawasi oleh pemerintah begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi targetnya sudah ke ini ya, faktor-faktornya sudah, studi kasusnya untuk energi sudah kita bahas, khususnya untuk monopoli. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada pertanyaan? Oke, nah ini yang kedua, keuntungannya apa sih? Kalau di monopoli, ya bisa mengendalikan harga ya. Jadi pemerintah nih bisa mengendalikan harga nih. Karena kalau harganya BBM naik, bukan Pertaminanya yang didemo, tapi pemerintahnya yang didemo, kan begitu ya. Jadi pemerintah yang didemo. Terus yang kedua, Pertamina harus menjalankan ketersediaan BBM satu harga. Nah, ini kan pemerintahan Jokowi sekarang sangat progresif dalam melakukan branding ya, brandingnya cukup bagus ya, mewujudkan BBM satu harga. Ini branding ya, branding yang bahwa pemerintahan mampu menjaga stabilitas ekonomi di seluruh bukan hanya Pulau Jawa dan Sumatera, tapi di seluruh Indonesia BBM-nya harganya relatif sama ya, mungkin beda sedikit tapi relatif sama. Akibatnya mungkin Pertamina akan mendapatkan sedikit keuntungan di Jawa dan Sumatera karena memang konsumsinya banyak, volumenya tiap hari banyak, tetapi dia akan rugi di daerah-daerah yang terpencil seperti Papua dan Kalimantan. Dia membawa BBM itu jauh lebih mahal daripada yang dijual. Ya, BBM-nya dijual mungkin 8.500 atau 8.000 ya. Tapi kalau biaya angkutnya mungkin 15.000 ya. Biaya angkutnya aja 15.000, dijual 8.000, berarti kan rugi sebenarnya. Tapi inilah ya tugas dari pemerintah. Sehingga Pertamina memang harus mensupport itu ya, mendukung, harus mengeluarkan keuntungan ya untuk mensupport biaya logistik ketika di daerah-daerah terpencil. Ini adalah tugas ya. Saya tidak tahu hitungannya bagaimana, apakah itu bisa ditutup dengan dana pemerintah yang ada artinya keuntungan pemerintah itu kan harusnya dibagikan setiap tahun sebagai dividen. Apakah dividen itu sebagai penutup dari keuntungan perusahaan
penutup dari kerugian ketika melakukan logistik di seluruh pelosok. Saya kurang tahu. Nah, itu kan jeroannya di dalam. Tapi yang kita tidak membahas itu, tapi yang kita bahas adalah ini, tugas pemerintah mendistribusikan semua BBM di semua daerah itu dengan harga yang relatif sama supaya terjaga ekonominya tumbuh merata. Ya, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi tugas utama dan penting di sini. Ya, ini yang kita tekankan. Jadi keuntungannya ada, sangat banyak. Ya, kalau nggak monopoli dia bingung. Waduh, saya nggak mau nih, karena saya pasti rugi nih daerah-daerah yang permintaannya sedikit, ya, dan juga medannya itu luar biasa. Ya, mungkin dari Jayapura ke Wamena, ya, atau ke daerah Nabire itu naik pesawat BBM-nya. BBM-nya aja naik pesawat, ya. Jadi harga logistiknya lebih mahal. Oke, ada pertanyaan? Berata Aryanda, ada pertanyaan? Berata? Belum ada, Pak. Belum ada. Paham ya? Ada. Ya, paham, Pak. Nah, kalau tidak ada, saya nanya ada. Boleh kan? Boleh, Pak. Nah, kalau tadi Pertamina, kalau sekarang tadi PJKA, itu apakah bisa dikatakan monopoli? Tahu ya, PT KAI. Kereta. PT KAI. Menurut Anda apa? Bisa dikatakan monopoli atau tidak? Mungkin belum, Pak. Tidak termasuk Kenapa? monopoli karena transportasi kereta api sendiri bukan menyangkut hajat hidup orang yang banyak, tapi masih ada substitusi yang lainnya gitu, Pak. Contohnya? Mobil, kendaraan transportasi seperti bis atau yang lainnya gitu, Pak. Ya, artinya yang syarat kedua tidak terpenuhi ya? Iya. Ya, karena ada barang penggantinya atau jasa penggantinya ya. Iya, Pak. Ya, tapi yang pertama terpenuhi nggak? Jumlah pelakunya 1. Terpenuhi, Pak. Ya. Terus yang kedua terpenuhi nggak? Yang ketiga terpenuhi nggak? Yang ketiga adanya handicap, adanya faktor penghambat perusahaan masuk ke sana. Ada nggak? Ada, apa Pak. Berupa apa? Hah? Berupa apa itu? Berupa apa hambatannya kalau orang mau masuk ke kereta api? kurang tahu, Pak, kalau itu. Kurang tahu ya. Ternyata sulit ya. Oke, saya mau tanya, saudara William Anderson, ya, William Anderson. William Anderson bisa menjawab, bisa menambahkan tadi? Halo? Yasmin, Zulfa, kalau bisa dibantu Yasmin. Apa penghambat perusahaan lain masuk ke sektor kereta api? Yasmin. Wah, ini pada kemana nih ya? Theo? Lucius? Iya, Pak. Ya, Theo. Apa kira-kira yang menjadi penghambat ya ketika perusahaan lain tuh mau masuk ke sektor kereta api? Lebih ke biaya sih, Pak. Kan butuh investasi yang besar juga, Pak. Butuh investasi yang besar juga, Pak. Investasi apa yang dibutuhkan? Kayak rel kereta api kan milik pemerintah ya, Pak. Jadi kalau perusahaan mau masuk ya harus izin dulu, Pak. Oh, ya. Jadi kalau mau masuk harus izin dulu gitu ya. Karena yang punya jalannya adalah tuh PJKA atau pemerintah? Atau PT KAI atau pemerintah rel kereta api itu? Kayaknya PT KAI, Pak.
Kayaknya PT KAI. Kayaknya ya. Mungkin ada yang dari sini orang tuanya dari kereta api gitu bisa menjawab. Ada volunteer atau dari perhubungan ya. Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan ada yang bisa menjawab? Yang sehari-hari orang tuanya bekerja di PT KAI atau di perhubungan, ada yang bisa jawab? Ya, jadi ini perlu kalian harus baca ya, baca di koran ya. Kenapa kok? Ya. Ya, ini PT KAI ya tadi. Ya, tadi betul ya. Jadi walaupun pelakunya satu, tetapi dia tidak bisa dikatakan sebagai monopoli, ya. Karena apa? Ada jasa pengganti, yaitu pesawat bisa, atau kalau sesama darat ya bis, ya, antar provinsi atau agent travel itu adalah substitusi, ya, barang-barang substitusi. Ya, jadi dia tidak bisa memainkan harga. Ya, yang ketiga adalah sulit. Ya betul, memang dia sulit ketika mau membangun jaringan, ya, kecuali jaringan tersebut milik pemerintah. Ya, yang keempat adalah harga ditetapkan KAI itu KAI ketika menetapkan harga dia tidak sebisa sewenang-wenangnya, ya, karena sekarang harga tiket lucu ya, tiket dari Surabaya Jakarta itu tiketnya harga 500 ya sampai 600. Sedangkan naik pesawat sama harganya, bahkan lebih murah, ya. Harga pesawat ya untuk yang ekonomi itu harganya 400 ya sampai 600 gitu ya. Jadi ada yang lebih murah atau ada yang sama. Jadi dia sangat head to head ya antara antara kereta api sama pesawat. Tetapi kenapa kok PJKI dengan santai gitu ya dia menetapkan harga situ? Kemungkinan dia tidak bisa melakukan efisiensi, ya, tidak bisa melakukan efisiensi ya produksi ya, efisiensi ketika melakukan proses menghasilkan jasa ini. Kenapa tidak bisa? Ya mungkin karyawan PJKA terlalu banyak, ya. Yang kedua dia harus merawat jalan, ya, merawat stasiun-stasiun yang sangat banyak jumlahnya. Dan itu membutuhkan biaya yang cost yang besar. Sehingga ketika harga itu diturunkan, maka dia akan rugi. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa PJKA tidak bisa menurunkan, karena memang overhead-nya sangat besar, ya, investasi sangat besar dan sebagainya, sehingga ketika dihadapkan dengan persaingan dengan pesawat, ternyata harganya lebih mahal daripada pesawat. Ini yang menjadi dilema. Dan ini sudah sempat diselesaikan, ya, sudah sempat mulai diwacana tahun 2000. Sebenarnya tahun 2000-an itu 2003 2005 ya, sejak zamannya reformasi itu sudah sempat ada pemisahan, ya, bahkan sudah dibuat aturannya pemisahan antara siapa sebagai operator dan siapa sebagai regulator. Nah, sebagai regulator atau pemerintah itu yang akan membuat jalan dan memelihara jalan, ya, yaitu Kementerian Perhubungan. Jadi jalan kereta api sama dengan jalan kendaraan umum sebenarnya, yaitu milik dari pemerintah, ya. Jalan itu milik pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada kabupaten. Tapi kalau PJK itu semua milik pemerintah. Tetapi pemerintah dalam melakukan perawatannya tidak punya kemampuan untuk itu, maka dia membayar PT KAI. Jadi PT KAI disuruh memelihara juga jalan itu. Ya, jadi PT KAI harus membayar, ya, ketika melewati jalan itu harus membayar. Kayak jalan tolnya terus bayar tolnya lah gitu. Tetapi pemerintah uangnya sudah dapat dikembalikan lagi ke PT KAI untuk biaya perawatan. Ya, biaya perawatan butuh berapa maka dikembalikan. Gitu ya. Ketika misalnya PT KAI ternyata volume kendaraannya, volume keretanya turun karena COVID, ya, karena COVID, maka PT KAI tidak harus mengeluarkan biaya banyak, ya, cukup saja kalau hanya 10 route, ya, 10 route ya dia bayar 10. Dulunya 1.000, sekarang hanya 10. Kenapa kok 10? Karena memang ada pembatasan PPKM antar wilayah sudah dibatasi, sehingga
antar kota juga dibatasi, penumpang turun, ya rutenya turun, maka PT KAI sebenarnya tidak mengeluarkan banyak biaya kecuali biaya tenaga kerja. Untuk sewa rutenya mungkin turun, ya. Yang menanggung adalah pemerintah, ya. Pemerintah harus menanggung semua jalan dan stasiun, dia merawat, ya. Tapi dalam perawatan itu dia tetap, ya, biaya tetap itu harus dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pendapatannya kurang, maka diambilkan subsidi dari APBN. APBN untuk mensubsidi biaya pemeliharaan jalan dan stasiun dan palang pintu penyeberangan. Itu semua pemerintah yang menanggung. Karena itulah menurut saya sudah mulai bagus ada pemisahan antara operator, operatornya adalah PT KAI dan regulator. Ya, regulatornya adalah pemerintah. Dalam ini adalah Kementerian Perhubungan. Ya, sampai sini tidak kebayang? Ya, sebenarnya PT KAI, sebenarnya pemerintah boleh mengundang, ya, perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan kereta api ini, boleh, ya. Jadi bukan hanya PT KAI atau PT-PT yang lain, ya, seperti di DKI kan itu, ya. Itu bukan PT KAI saja yang, jadi ada kereta cepat itu mungkin dikelola oleh PT apa, gitu ya, untuk melayani daerah Jakarta, Jabodetabek sekitarnya dan sebagainya. Itu tergantung dari kesepakatan antara Kementerian Perhubungan sama perusahaan yang membuka jalur tertentu, dan dia harus menyiapkan keretanya, bukan jalurnya, karena jalurnya adalah milik pemerintah. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk PT KAI. Jadi menarik, ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya PT KAI ini bukan monopoli, ya. Keretanya adalah miliknya PT KAI, betul. Relnya itu adalah milik pemerintah. Dan perusahaan yang lain boleh masuk, boleh. Tapi mungkin dia berpikir, ya, dia harus menghidupi banyak karyawan, ya, menghidupi banyak, harus juga membayar, ya, membayar pemerintah, ya, ke pemerintah itu jasa kereta api, apa, jasa jalannya, jasa stasiunnya, jasa perlintasannya dan sebagainya. Itu per route itu berapa saya kurang tahu, tapi dia harus berpikir sampai ke biaya untuk pengeluaran dan pemasukan yang tepat, begitu, sehingga dia menguntungkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi hati-hati, ya, yang dikatakan monopoli yang mana, yang dikatakan bukan monopoli yang mana. Kenapa kok bisa dikatakan monopoli? Kenapa tidak bisa dikatakan monopoli? Kita lihat dari strukturnya tadi. Ya, ada 4 indikator, yaitu pelakunya berapa. Yang kedua, apakah ada barang pengganti. Yang ketiga adalah apakah boleh masuk, bisa masuk ketiga. Dan yang keempat adalah bagaimana menetapkan harganya. Ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita menetapkan apakah dia monopoli atau tidak. Begitu, ya. Ini dari sisi kacamata struktur, syarat-syarat struktur atau ciri-ciri struktur sebuah pasar. Ada pertanyaan? Ya. Yes. Ya, jadi ini sebenarnya pelajaran mikro, ya, mikroekonomi, ya, bukan makro nih. Ya, mungkin miso lah, ya, karena sektor, ya. Bukan mikro banget, ya, tapi sektor. Nah, kerugian dari sebenarnya monopoli ada kerugiannya, banyak kerugiannya, ya. Karena monopoli itu harganya itu ditetapkan oleh dia sendiri, ya, ditetapkan oleh pelaku usaha sendiri, sehingga yang dirugikan ada masyarakat, ya, sehingga menimbulkan kerugian, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian dari masyarakat. Ya, tapi konsumen tidak bisa pindah ke tempat yang lain karena tidak ada barang pengganti, ya. Jadi ini, ya, jadi ada 5 ciri masyarakat bisa mengalami kerugian, ya, karena tadi biayanya itu, harganya itu ditetapkan oleh sendiri, ya, bisa jadi seenak-enaknya dia menaikkan harga. Nah, di sisi yang lain, opposite dari ini adalah persaingan sempurna, ya. Persaingan sempurna artinya terdapat banyak pembeli dan penjual. Jadi jumlahnya banyak, pembelinya banyak, penjualnya banyak. Ini adalah persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual itu homogen. Ya, barang yang dijual homogen. Ya, mirip-mirip gitu, ya, homogen. Penjual sebagai penggantian harga, price-nya, ya. Penjual sebagai pengambil harga. Jadi penjual itu sebagai
price taker ya. Jadi dia bukan menetapkan, tapi dia mengambil dari harga pasar. Jadi menentukan ada harga pasar. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk ke pasar. Jadi tidak ada penghambat. Boleh keluar, boleh masuk ya. Itu ciri-cirinya. Jadi yang kita lihat adalah keseimbangan harga pasar karena banyaknya jumlah pelaku. Nah, kita perhatikan ya. Ini mungkin sudah diajarkan oleh Pak Roni terkait dengan keseimbangan harga pasar ya, tapi kita ulang lagi. Di sini ada quantity, di sini ada price ya. Ketika jumlahnya sangat banyak ya, harganya sangat banyak, maka ketika jumlah itu ditambah ya, maka supply akan naik. Supply naik ya, sedangkan supply akan jumlahnya banyak dan demand-nya juga akan turun ya. Kalau jumlahnya banyak, maka permintaannya per unitnya akan turun. Tapi di sini ada titik potong ya antara supply dan demand. Nah, di sini kita perhatikan ya, contoh misalnya. Pertama ada titik keseimbangan di titik P ini ya, titik P ini. Nah, ketika ada ketika ada permintaan yang lebih banyak ya, di sini demand-nya semakin banyak ya, demand-nya semakin banyak, maka harganya kalau supply tetap ya, kalau supply tetap maka dia akan harganya akan naik ya. Jadi kalau demand itu permintaan itu naik ya, maka supply itu akan ketika supply itu tetap maka dia akan naik harganya ya di satu ya, dan ini akan mendorong orang untuk memproduksi kembali ya. Jadi permintaannya naik ya, harganya akan naik ya, maka orang berbondong-bondong memproduksi. Ya, nah karena memproduksi ya di harga yang tinggi ya, lama-lama orang terus memproduksi sehingga harganya kembali lagi. Ya, jadi terjadi segitiga ini ya. Jadi kalau demand-nya tuh naik ya, permintaannya naik, maka harganya akan naik karena supply-nya tetap ya. Sedangkan sampai di sini ketika P1 terjadi P1, maka produsen akan tertarik, kalau gitu harganya sudah naik, saya menambahkan kapasitas saya. Pabrik diperbesar, volume diperbesar, atau jumlah pemain bertambah. Karena jumlah pemain bertambah, maka supply akan naik, ya. Supply akan naik. Ini seimbang ya. Lama-lama supply berlebihan. Nah, karena supply berlebihan, dia akan turun kembali. Jadi ini ya, harga naik, ya, supply ditambah lagi, demand terus nambah. Ya, nambah. Nah, demand-nya tetap, supply-nya juga sudah full. Tapi kalau supply ditambah lagi, dia akan turun. Nah, inilah terjadi keseimbangan ketika harga naik. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika demand itu turun, ya, ketika itu demand turun, ya, maka harga akan turun. Ya, harga turun. Maka menyebabkan supply-nya diturunin oleh pemasok. Sehingga harganya mendekati harga stabil, tapi kalau supply itu dikurangi terus sehingga menghasilkan harga yang naik lagi. Jadi ini ada perputaran dimensi yang kedua, yang pertama. Jadi ketika ada permintaan naik, ya, reaksinya adalah produksi akan bertambah. Ketika demand-nya turun, maka produksinya akan dikurangi sehingga titik keseimbangan pasar itu tercapai kembali. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ini pergerakan keseimbangan supply dan demand. Nah, ini hanya bisa terjadi ketika ada di pasar bebas, gitu ya. Ya, kenaikan permintaan ya akan menaikkan harga pada keseimbangan. Jadi di P1 ini akan naik. Tapi kalau sebaliknya, begitu permintaannya turun, maka terjadi keseimbangan yang kedua, yaitu harga P-nya tuh turun. Ya, apa sih keuntungan dari pasar bebas? Ya, produsen tidak bisa mengendalikan harga. Produsen tidak bisa mengendalikan harga. Harga dikendalikan oleh pasar karena jumlahnya sangat banyak. Ya, produsen saling bersaing dengan menekan harga. Jadi dia melakukan proses efisiensi di sini. Nah, inilah ya hukum ekonomi ya.
Kalau persaingan bebas, maka perusahaan ingin melakukan strategi cost leadership, ya. Dia berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara menekan biaya produksi, menekan biaya bahan baku, dicari terus efisiensi sehingga harga jualnya tuh turun, ya. Atau ya terjadi bukan hanya produksi tapi juga logistiknya, ya. Sekarang kan ada ya ongkos kirim gratis dan sebagainya supaya volumenya dinaikkan. Itu strategi saja, strategi perusahaan supaya melakukan efisiensi produksi dan efisiensi logistik sehingga biaya jualnya murah. Ini persaingan. Jadi pasar bebas menimbulkan persaingan yang menguntungkan bagi konsumen, pasti menguntungkan konsumen. Sebaliknya, kalau monopoli sangat merugikan konsumen karena semua ya kinerja dari perusahaan yang buruk itu bisa digantikan dengan harga yang overprice, harga yang terlalu tinggi, tidak pantas, sehingga konsumen yang dirugikan. Berikutnya adalah selain harga, saat ini produsen juga bersaing dari sisi kualitas, ya. Jadi sekarang bukan hanya harga tapi sisi kualitas dan layanan. Jadi saking banyaknya barang, saking banyaknya produsen, orang tuh berlomba-lomba bukan hanya menekan harga tapi juga melakukan diferensiasi produk dan peningkatan services atau pelayanan, baik kecepatan, keramahan, informatif dan sebagainya. Jadi inilah keuntungan-keuntungan ketika terjadi pasar bebas atau persaingan sempurna. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi bisa ya monopoli dan persaingan bebas sudah di ini. Kelemahannya adalah ya tidak semua pasar dapat diterapkan pada persaingan sempurna. Ya, contoh. Nah, ya contoh apa sih? Contoh tadi ya, ketika mau kirim paket ke pelosok desa, tidak ada orang yang mau, ya, karena tidak menguntungkan di sana, ya, tidak menguntungkan menyebabkan biayanya mahal, ya. Jadi kalau mau ngirim paket gitu ya ke pelosok, misalnya ke Nabire, ya, ke apa Merauke, ya, ke Fakfak, ke daerah inilah ya, daerah di atau kalau ke Kalimantan misalnya ya, Kalimantan Tengah dan sebagainya di daerah pelosok-pelosok gitu ya, atau di daerah tengah-tengah hutan gitu, itu tidak ada orang yang mau ke sana mengirim ya, walaupun surat. Nah, karena apa? Biayanya terlalu mahal. Ya, biayanya terlalu mahal dan infrastrukturnya juga kurang bagus. Nah, jadi belum tentu pasar bebas itu bisa berjalan di semua area. Apalagi problemnya tadi, pasarnya sangat sepi dan medannya sangat ekstrim. Nah, ini tidak bisa jalan. Nah, akibatnya apa akibatnya? Nah, solusinya bagaimana ini solusinya? Rian, Farid, kira-kira kalau pasar bebas tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah tertentu, apa solusinya? Misalnya beras itu kan sebenarnya pasar bebas ya, jualan beras ya harganya segitu. Tapi begitu sampai Papua harga beras bisa 4 kali lipat, 3 kali lipat. Solusinya bagaimana? Halo? Iya, Pak. Ya, bagaimana ini solusinya? Atau jangan beras lah, contohnya paket. Nah, paket ya, paket kiriman kan ada Tiki, ada apa JNE dan sebagainya. Tapi kalau mau ngirim ke pelosok itu Tiki nggak mau, wah saya nggak punya jaringan alasannya. Udah itu bukan tugas saya. Terus JNE juga gitu, wah itu saya nggak bisa ke Papua karena nggak ada jaringan, nggak ada pemasok. Jadi dia berhenti aja di Pulau Jawa. Jadi daerah yang gemuk ya Jawa itu bisa dia melayani. Tapi begitu daerah Kalimantan dan daerah Irian Papua itu para logistik ya, para pelaku logistik ya, jasa pengiriman semacam Tiki ya, titipan kilat, JNE dan sebagainya, tidak mau dia melayani. Apa solusinya kira-kira, Mas? Mungkin dengan membangun Pak, jalur transportasi, Pak. Siapa yang membangun? Pemerintah, Pak. Kalau sudah ada transportasi, apakah ada pelaku usaha yang mau masuk?
Ya kan Apakah kalau Tiki mau? transportasinya Tiki mau jalur nggak? Hah? Tiki mau kalau nggak ngirim kalau udah ada jalan ya, misalnya Trans Papua udah jalan, udah jadi nih. Apakah Tiki mau mengirim barang ke Papua? iya. Kira-kira bisa nggak mau? Ya mungkin kalau biaya pengirimannya masih besar, Tikinya nggak mau sih, Pak. Tikinya mau kalau biayanya besar ya? Nggak mau mungkin, Pak. Tetap nggak mau. Iya sih, Pak. Misalnya dia ngirim satu tapi harganya 1 juta gitu ya. Ngirim ongkosnya 1 juta gitu ya ke daerah pelosok. Iya, gitu, Mau Pak. nggak gitu? Ya sepertinya sih nggak mau, Pak. Tetap nggak mau. Solusinya gimana? Kemudian saya mau ngirim surat nih. Suratnya penting sekali nih untuk, atau saya mau ngirim gaji bagi tenaga dokter atau tenaga guru di pelosok. Nah, siapa yang harus ngirim itu? Kan mereka harus dapat duit. Tiap bulan udah ngajar di pelosok, tapi nggak ada yang ngirim uang. Siapa yang harus melakukannya? Masih kurang paham, Pak. Kurang paham. Iya. Ya, mungkin dibantu Tino, Akmal. Bagaimana, Pak? Ya, misalnya ya kamu ditugaskan untuk mengirim uang itu ya, uang gaji bagi guru dan dokter di pelosok. Siapa yang harus mengirim? Karena titipan kilat atau Tiki JNE tidak mau ke sana karena rugi Pak saya ke sana Pak, hanya ngirim satu gitu. Konsumennya sedikit gitu. Siapa yang harus mengirim barang itu atau uang tersebut? Kalau menurut saya ini sih Pak, harus ada ikut andil dari pemerintah memberikan subsidi sih Pak, kayak subsidi transportasi, seperti meringankan pajak atau gimana tuh Pak. Soalnya kan Subsidinya diserahkan ke siapa? ke pihak pelaku Pelakunya usaha kayak siapa? Tiki, JNE dan kawan-kawan Pak. Soalnya kan sebenarnya kan masalahnya kan ini kan Pak, biaya transportasi kan. Nah, seharusnya tuh pemerintah tuh apabila memang seperti ada kendala seperti itu bisa membantu dalam arti meringankan beban seperti pajak kendaraan kayak gimana atau gimana, kayak apa biaya transportasi itu kayak diringankan oleh pemerintah loh Pak. Jadi menurutku tuh kita bisa menarik kayak JNE Tiki untuk bisa ke Papua tuh ya dengan cara kita meringankan beban mereka tuh loh Pak. Ya, tapi bisa dimanipulasi ya sama Tiki ya. Ya Oh, itu juga bisa juga sih Pak. Ya sebenarnya sih Pak seperti dua mata pisau sih Pak. Ya, terima kasih. Idenya bagus ya. Cuma risikonya besar juga ya. Wah, apakah benar uang yang digunakan itu untuk ke Papua? Jangan-jangan tidak ke Papua begitu ya ini yang. Nah, memang untuk yang hal-hal begini ya, maka Anda harus ingat ada PT Pos. Ya, PT Pos itu tugasnya juga sama, yaitu logistik ya. Jadi core-nya adalah logistik. Tapi PT Pos sekarang kalah dengan transportasi yang lain, ya sorry, logistik yang lain karena dia dibebankan tugas harus mengirim surat, ya bahkan mengirim uang ke pelosok-pelosok, ya, di mana pelosok-pelosok itu adalah daerah-daerah yang bukan daerah gemuk istilah bisnisnya kurus, ya tidak gemuk. Jadi memang subsidi itu dilimpahkan ke PT Pos karena dia
sorry, mohon maaf, sinyalnya lemah. Ya, tadi kita sudah diskusi bahwa semua itu di support oleh atau dilakukan oleh PT Pos yang akan mengirimi barang ya maupun uang ke semua pelosok, karena memang tugas dari pemerintah melalui PT Pos adalah mendistribusikan semua barang ke daerah-daerah. Ya, itu tugas dari logistik. Apapun itu ya, kerugian PT Pos ya harus ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah mensubsidi, daripada kasih ke JNE, mending ke PT Pos. Itu ya, dan sebagainya. Oke, berikutnya contoh soal. Nah, ini kalau kalau tidak ada soal kayaknya bukan teknik nih katanya istilahnya. Ini ya, jadi harus ada soalnya. Oke, saya ambil soalnya. Soalnya juga sederhana-sederhana aja. Nah, ini contoh penentuan pasar ya. Sampai setengah jam lagi. Oke. Ini ada kasus permintaan ya, ada persamaan ya, persamaan permintaan barang ya. Q sama dengan 60 kurangi 10P. Ini adalah persamaan permintaan barang, dan ada persamaan penawaran. Q sama dengan 5P ditambah 15 ya. Jadi kalau permintaan itu cirinya adalah minus, kalau penawaran cirinya adalah plus di sini. Ya, plus P-nya plus ya. P-nya plus ya, plus 4. Ini berarti adalah penawaran, sedangkan minus P 10 berarti permintaan. Nah, buatlah keseimbangan equilibrium ya, yang tadi buatlah kurva keseimbangan dengan permintaan barang tersebut. Nah, berapa sih titiknya? Nah, ini kita jawab ya. Dengan kita buat asumsi ya, bukan asumsi ya. Titik potong itu adalah ketika titik potong terjadi ketika jumlah supply dan demand sama. Ya, ini ya hukumnya. Jumlah supply dan demand sama. Kalau jumlah supply dan demand sama, maka di sini QS ya, Key demand ini QD sama QS nya positif, itu harus sama. Ya, ini 60P, ini ini kebalik ya. Kebalik ini. Supply demand-nya kebalik. Ini QD, ini adalah QS. Ini kebalik, mohon maaf. Ya, jadi supply demand ini bedanya positif negatif ya. Lalu saling ditukarkan ya, dipindahkan ke sini berarti 15P, sedangkan ini dikurangi berarti 45, maka P-nya kita ketemu ya, P-nya adalah 3, price-nya adalah 3 unit ya, dengan Q-nya adalah 30 QS-nya. Jadi titiknya adalah 30. Maka kita bisa membuat ya titik potong ya. P-nya adalah 3, Q-nya adalah 30, titik potong ini ya, supply dan demand. Jadi mudah sekali ya membuat grafik dari dua persamaan yang sudah diketahui. Ya, itu ya. Nanti ujian ada juga begini ya, nanti bagaimana menghitung titik potong. Soal yang kedua ya, contoh untuk oligopoli, misalnya oligopoli dua permintaan ya sama ya. Jadi ada dua perusahaan. Oh, ini sebenarnya untuk oligopoli nanti sebenarnya ya, tapi karena bahan oligopoli belum diberikan ya. Nah, tapi ini udah ada contohnya. Ya, coba nanti kita bahas dulu oligopoli ya. Sorry ini. Oh, sorry. Ya. Untuk mengukur monopoli atau pasar bebas atau oligopoli atau struktur pasar, itu kita bisa menggunakan dua metode ya. Ada dua, yaitu pertama adalah rasio konsentrasi ya, CR ya, konsentrasi rasio. Yang kedua adalah menggunakan HHI ya, HHI atau HHI ya, HHI indeks ya, indeks. HHI indeks. Nah, ini kalau rasio konsentrasi itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan market share dari produsen pertama ditambah market share produksi yang kedua ditambah sampai ke N. Jadi rumusnya dijumlah semua
Sedangkan SI adalah market share dari perusahaan tersebut. Market share apa sih? Market share adalah berapa volume penjualan atau berapa nilai penjualan satu perusahaan dibagi dengan total penjualan. Jadi misalnya sektor pakaian. Jadi misalnya dia sektor 1 tahun itu PDB-nya PDB dari pakaian jadi misalnya 10 triliun. Yes. Sedangkan perusahaan A itu menjual selama 1 tahun itu 1 triliun. Maka market share dari perusahaan A terhadap total sektor adalah sebanyak 10%. Ya, market share 10%. Karena apa? 1 dibanding 10 triliun. 1 triliun dibagi 10 triliun berarti 10%. Jadi market share dari perusahaan A adalah 10%. Di sisi yang lain, mungkin perusahaan B itu volume penjualannya nilainya adalah volume penjualannya ada 1,5 triliun misalnya. Maka market share dari perusahaan B adalah 1,5 triliun dibagi 10 triliun, maka dia market share-nya adalah 15%. Jadi perusahaan A 10%, perusahaan B 15%, sampai total habis ini dibagi semua perusahaan sampai totalnya adalah 100%. Ini adalah konsistensi rasio. Nah, kalau satu perusahaan itu menguasai 100%, maka dia dikatakan monopoli sempurna. Kalau menuju mungkin tidak 100, 0,0% itu berarti ada persaingan sempurna Jadi kalau rasionya itu mendekati 0, tidak harus 0 karena tidak mungkin pasti mendekati 0, maka terjadi persaingan sempurna. 0, nah ini yang saya sebutkan indeks yang kedua adalah Herfindahl-Hirschman Index HHI ini mirip seperti tadi tapi dikuadratkan mirip seperti tadi tapi dikuadratkan share 1 market share 1 market share kedua tapi dikuadratkan ini ada juga menggunakan ini dan ada dia mendekati 0 sampai 1 sama indeksnya 0 sampai 1 kalau 0,18 ini menurut Amerika Federal Trade and Commission di Amerika bahwa ketika dia sudah mencapai 0,18 maka bisa dikatakan terjadi konsentrasi tinggi, artinya terjadi monopoli tapi kalau di ini putus mohon maaf. Tapi kalau di buku-buku yang banyak diacu di makroekonomi itu kebanyakan menggunakan CR4 dan CR8. Tadi konsentrasi rasio CR1 CR4 ini berarti 4 perusahaan itu menguasai 90% pangsa pasar. Maka itu dikatakan terjadi oligopoli penuh. Jadi ini menurut teori dari Gene Bain ketika terjadi oligopoli itu ada 4 perusahaan itu bisa menguasai 90% pangsa pasar. Atau alternatif yang kedua adalah 8 perusahaan menguasai 95% atau 20 perusahaan besar menguasai 99 pasar. Maka ini dikatakan oligopoli penuh. Jadi ini ada level-levelnya level 1 fase oligopoli Jadi ada pasar tipe yang kedua oligopoli penuh juga itu ketika 4 perusahaan yang tipe 2 penuh ini ketika menguasai 65 sampai 75% pangsa pasar atau ketika ada 8 perusahaan besar menguasai 85 sampai 90 dan seterusnya. Ini terjadi oligopoli penuh. Kalau oligopoli yang lebih ringan itu moderat ada ketika 4 perusahaan menguasai 50 sampai 65% pangsa pasar. Jadi masih ada 30% dikuasai oleh perusahaan yang lain. Nah, sebagai ini ada tingkatan-tingkatan
oligopoli dan Anda nanti bisa membaca. Nah, apa sih oligopoli itu? Jadi oligopoli itu adalah titik-titik tengah ya antara monopoli dan persaingan bebas. Ini yang menjadi concern dari pemerintah ya. Jangan sampai karena jahatnya itu sama dengan monopoli ya. Oligopoli itu kejahatannya mirip ya. Kejahatannya mirip dengan monopoli. Sorry ini saya definisi monopoli rasio. Oh, sorry, bahan dari monopoli, oligopoli malah hilang ya, tidak saya masukkan di sini. Mohon maaf, ternyata tidak sempurna ya karena penggabungan 2 slide menjadi 1 slide ternyata ada yang hilang. Ya, oligopoli definisinya apa? Hilang. Oke, di sini aja nih ya. Oligopoli adalah struktur pasar di tengah-tengah ya, yang terdiri dari beberapa perusahaan ya, di mana setiap perusahaan itu dapat mempengaruhi harga. Jadi ketika ada kelompok perusahaan bisa 4 ya, bisa 8, bisa antara 4 ya boleh ya, 5, 6, 7, 8 boleh. Itu melakukan kesepakatan harga. Harus ada kesepakatan harga. Ya, kesepakatan harga untuk mengendalikan pasar. Nah, itulah bisa dikatakan oligopoli. Tapi kalau tidak ada kesepakatan harga, maka itu belum bisa dikatakan monopoli, ya. Jadi, oligopoli adalah struktur pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ya, beberapa perusahaan itu antara mulai dari 4 sampai ke ini terjadi. Tapi kalau Pak, kalau dikuasai oleh 2 atau 3 gimana? Ini termasuk bukan oligopoli lagi, mungkin monopoli gitu ya. Ya, mungkin oligopoli penuh tadi ya. Kalau penuh tadi 4 minimal, 4 atau 3 menurut saya itu sudah oligopoli penuh. Tapi kalau sudah 1, 2 itu sudah monopoli. Ya, itu perbedaannya. Kalau oligopoli ini ada beberapa teori mulai berangkatnya dari 4. Ya, 4, bahkan ada yang 3 tadi ya. CR4 3 itu juga sudah ada, tapi kebanyakan CR4 milih. Nah, ketika dikuasai oleh 4 perusahaan dan secara diam-diam bekerja sama. Nah, ini kata kuncinya ya. Sama-sama bekerja sama mengendalikan harga di pasar ya dan bisa mempengaruhi harga di pasar, maka ini dikatakan oligopoli. Jadi jahatnya itu sama dengan monopoli ya. Jadi jahatnya itu sama dengan monopoli sebenarnya. Ya. Nah, contoh kasus. Ya, ini sudah hampir. Contoh kasus adalah KPPU. Nah, ini ya, ini Pak Murman almarhum dulu sempat bagian penting dari KPPU ya dalam membangun dan mengawasi persaingan usaha. Ini kerjanya almarhum ya Pak Murman. Itu ada namanya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ya, yaitu menangani perkara persaingan yang tidak sehat. Nah, ini contoh ya. Pada tahun 2017 KPPU membuat sebuah keputusan yang menyoroti dunia usaha khususnya 2 perusahaan besar ya, ini 2 perusahaan yaitu Yamaha dan Honda khusus untuk pasar motor skutik ya, itu dikuasai oleh pasar-pasar ini mungkin pasarnya mungkin hampir 90% yaitu Yamaha dan Honda ya. Yamaha dan Honda itu bisa menguasai pasar mungkin 85 sampai 90%. Jadi dia bisa membuat kesepakatan harga. Nah, ini ya. Nah, terbukti ya pada tahun 2015 ya bulan April itu masuk ke pengadilan ya Yamaha dan Honda sempat melakukan banding ya ke pengadilan tapi ditolak. Dikatakan bahwa mereka terbukti melakukan harganya itu dinaikkan sehingga merusak harga pasaran. Nah, kalau tidak salah dulu harga skutik di Indonesia antara 12 sampai 15 juta itu sudah terlalu kemahalan. Ya, KPPU melakukan benchmark ke negara yang lain penghasil motor yang sama yaitu skutik dan motor. Ternyata di Vietnam itu harganya antara 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Ya, setelah dihitung dengan pajak dan sebagainya, skutik di Indonesia harusnya harganya bisa turun. Bukan dari 12 sampai 15, tapi mungkin antara 11 sampai 12 juta. Jadi ada permainan harga di sini.
Itu yang dicoba untuk diangkat oleh KPPU sebagai kartel ya, atau sebagai oligopoli ya. Dua perusahaan ini memutuskan harga yang bersama. Nah, lalu memvonis bersalah. Ini ada ceritanya sebenarnya ya. Dibuktikan dengan adanya elektronik ya, kalau salah ada surat elektronik untuk kesepakatan dan sebagainya, itu ada. Jadi dibuktikan bukan hanya harga yang berbeda dengan Vietnam, tetapi ada pertemuan-pertemuan untuk penetapan market share dan penetapan harga. Dan ini sempat masuk pengadilan dan dapat terbukti pertemuan di lapangan golf ya, dan 2 surat elektronik ya, tanggal 28 April dan 10 Juni ya. Jadi ini dibuktikan oleh KPPU. Ya, dia menyadap gitu ya, kalau sekarang KPK menyadap surat elektronik ini bahwa ada kesepakatan di sini ya. Ini yang penting, ini kesepakatan harga 2 kali lagi ya. Ya, kesepakatan harga di lapangan golf, dan ini membuktikan bahwa 2 perusahaan ini jahat. Ya, ini jahat untuk menaikkan harga bersama-sama, harga jual ya. Seolah-olah bersaing padahal harganya jauh dibandingkan dengan yang ada di negara lain. Yang kedua adalah kasus KPPU yang itu memvonis bersalah ya PT Gas Negara ya. PT Gas juga kena ini karena memonopoli gas di Sumatera Utara dan sebagainya. Nah, ini juga itu ya kena banyak ya. Jadi KPPU sempat banyak melakukan pengawasan ya, termasuk nih Aqua ya. Aqua juga di Aqua dan satu ya, Tirta Investma bersama dan Aqua ini terbukti merugikan perusahaan yang lain ya, yaitu yang penghasil mineral ya ini ya. Jadi dia melakukan kejahatan untuk membuat persaingan tidak sehat ya antara 2 produsen ke produsen yang lain. Nah, produsen yang lain ini itu mensomasi ya bahwa PT lawannya itu melakukan kesepakatan untuk ini mineral ya, produsen mineral ya ke PT Aqua itu melakukan kejahatan bersama untuk menekan harga dari produk ya, sehingga persaingan tidak sehat. Ini menarik sebenarnya kasus-kasus ini. Tapi ini contoh saja ya, kita tidak bahas banyak ke persaingan usaha karena topik-topik persaingan usaha itu ada di daya saing perusahaan ya. Jadi ada mata kuliah nantinya, mata kuliah pilihan yaitu daya saing perusahaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi ternyata di Indonesia sudah ada ya KPPU untuk mengawasi ya apakah terjadi monopoli atau oligopoli di Indonesia. Dan kalau monopoli itu memang untuk kepentingan bersama ataukah terjadi inefisiensi. Seperti tadi PT Gas ya, terjadi kecurangan ya, inefisiensi, tapi biaya inefisiensi itu dibebankan ke masyarakat. Itu tidak boleh. Ya, tetap harus diawasi. Ya. Ini ada satu soal yang perlu Anda diskusikan gitu ya. Contoh misalnya ya. Ini sama mirip seperti yang tadi. Ini sama, Nah, ini yang kedua oligopoli ya. Misalnya ya, terjadi oligopoli berarti ini ada Q1 dan Q2 ya. Jadi sama-sama sama-sama produsen ya, produsen 1 dan produsen yang kedua. Ini sama-sama saling menawarkan harga ya. Q1 sama Q2 kalau bertemu pada harga berapa? Ini mirip-mirip gitu ya. Nah, persaingan akan beraksi ketika perusahaan menjual di bawah 16,67% per unit. Jadi ini ada 2 perusahaan yang saling memproduksi dengan persamaan yang berbeda ya, biaya produksinya. Mereka saling bersaing ya, kestabilannya di harga ini P16,67 ya, ketika persaingan ini bereaksi pasti persaingan akan bereaksi satu dengan yang lainnya ya, ketika di bawah harga 16,67. Nah, ketika harga itu turun ya, nah berapa sih jumlah di bawah P? Nah, kita ingin tahu ya, kalau harganya itu adalah 16,67,
maka unit yang harus dilihat adalah berapa? Yaitu 33 unit. Artinya, ketika volumenya itu volume produksi itu dinaikkan, ya, maka harganya akan turun, ya, harganya akan turun. Ketika volume produksinya diturunkan dari 13, maka harganya akan naik. Nah, inilah yang harus dijaga antar persaingan dua perusahaan ini, ya. Misalnya tadi Honda dan Yamaha, dia akan menjaga supaya harga kesepakatan ya bersama itu di harga 16. Ini oligopoli gini ya. Udah kita sepakat aja ya. Kita di harga misalnya 12 juta ya. Kalau kita naikkan volume produksi maka harganya akan turun nih. Kalau kita turunkan volume produksi harganya akan naik. Disinilah dia bisa menetapkan berapa harga dan berapa jumlah yang harus diproduksi oleh kedua-duanya. Jadi kedua-duanya Q1 dan Q2 itu maksimal 33 supaya harga yang disepakati adalah ini. Jadi ini penetapan harga oligopoli. Ya ini sebenarnya kesepakatan jahat ya untuk menguasai dari pasar. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kalau tidak ada ya menurut saya ya ini ya materinya cukup singkat ya, saya padatkan memang karena waktunya harusnya 2 kali pertemuan, tapi sebagian saya pangkas karena banyak terkait dengan diskusi-diskusi baik pasar oligopoli dan pasar bebas dan monopoli. Jadi ada 3 sub. Oke, jadi minggu depan karena bahannya baru diberikan, jadi untuk UAS saya tunda minggu depan ya. Jadi kemungkinan tipenya adalah kebetulan tadi saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Roni, ternyata materi syariah sudah diujiankan, berarti fokusnya adalah makroekonomi ya, bahan-bahan yang sudah diberikan dan plus persaingan dan struktur pasar ini ya. Jadi materi untuk ujian minggu depan itu dari apa yang sudah saya berikan, yaitu ada 5 kali pertemuan ya, 5 atau 6 kali pertemuan sampai minggu ini. Ada pertanyaan sampai sini? Diki? Erwin? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk sistem UAS-nya nanti bagaimana ya, Pak? Kemungkinan soal, jadi ada mungkin 2 jam atau 3 jam menjawab, lalu dikumpulkan. Begitu, Mas. Jadi soal jawab. Tidak ada tugas. Kalau kemarin saya pikir karena beberapa bahan tidak saya pegang dan Pak Roni belum memberikan soal, maka saya akan memberikan tugas kelompok awalnya. Tapi karena ternyata Pak Roni kita sudah diskusi tadi malam dan Pak Roni sudah menjelaskan beberapa materi sudah diberikan, maka saya fokus saja ujian yang saya berikan, baik minggu pertama di saya dan minggu terakhir ini. Begitu, Mas. Kemungkinan soal-soal seperti biasa, yaitu pertanyaan dan jawaban dalam waktu mungkin 2-3 jam. Begitu. Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa nih, Mas? Enggak, siapa? Asa. Oke, Asa. Silakan, Asa. Untuk ujiannya itu closed book atau open book ya, Pak? Wah, saya kalau closed book, saya nggak bisa menjamin bahwa Anda closed book ya. Karena kan dikerjakan di rumah itu susah itu ya. Ini memang tugas dari dosen ketika offline itu agak susah untuk memastikan apakah jujur Anda menjawab dengan closed book ya atau open book. Maka bentuk soalnya akan saya buat semacam supaya Anda bukan melihat buku tapi berpikir begitu. Jadi tidak berpengaruh antara closed book atau open book, Mbak, karena memang tidak bisa awasin gitu ya. Jadi soal akan saya bagikan ya, lalu Anda absensi gitu ya, lalu 2 jam kemudian Anda harus mengumpulkan melalui email. Begitu, Mbak. Saya tidak mungkin mengawasi satu-satu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Asa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya.
Mungkin gitu aja ya, karena ini saya harus bertemu dengan dosen-dosen untuk meeting dengan perusahaan PMA di Indonesia untuk magang. Jadi jam 9 saya sudah janji, insya Allah setelah ini kita selesai. Sebelum itu saya mohon minta untuk videonya di open dulu ya, sehingga saya bisa membuka ya. Ya, mohon maaf karena materinya sangat singkat ya, sebenarnya menarik ya, tapi karena waktunya sangat singkat saya tidak bisa mendiskusikan banyak hal terkait dengan bentuk struktur usaha ya, pasar dan persaingan. Sebenarnya banyak yang bisa kita diskusikan tapi ya terbatas ya waktunya. Dan materi ini sebenarnya menarik ya, ketika banyak kasus kita terapkan, kita bahas satu persatu, bukan hanya Pertamina, bukan hanya PJKA atau yang lainnya. Karena memang setiap usaha memiliki ciri dan tuntutan yang berbeda-beda. Begitu seperti tadi PJKA ternyata tidak bisa dikatakan monopoli 100%. Oke, saya tutup. Terima kasih. Salam dari Solo. Kalau yang belum pernah ke Solo, silakan liburan, main-mainlah ke Solo gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Bu Reni. Pamit Ya, ya. monggo Pak. Iya.